Sobat dan di sini hari ini saya akan bahas mengenai apakah Dr. Vegapunk akan muncul di Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin ikutan pre-order untuk kaos dari DNM.Merch yang akan ditutup 7 Desember nanti, dimana kaos eksklusif yang hanya ada 100 pieces saja. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai karakter yang termasuk sangat misterius dari awal disebutkan namanya di Arc NES Lobby, tapi sampai sekarang bahkan wujudnya belum diperlihatkan. Ya benar, ini adalah Dr. Vegapunk, manusia jenius yang dikatakan otaknya berisi teknologi 500 tahun ke depan. Nah, sebenarnya hal ini sudah pingin sekali nih saya bahas dari lama, tapi baru kesampaian sekarang, dimana sudah diforeshadowkan sangat dalam sekali terkait akan munculnya Vegapunk di Wano Kuni ini. Pertama, setelah perang dari Wano Kuni ini selesai, ya tidaklah di tengah-tengah karena masih banyak sekali plot dengan benang yang terhubung dan diantaranya menuju ke Wano Kuni ini. Memang banyak yang menghubungkan jika kita akan melihat Vegapunk nanti di labnya, apalagi masih ada kasus bocah dari Punk Hazard lalu. Tapi plot yang Oda bangun terkait orang ini sudah terlalu dalam untuk dipanggil di sekitaran arc Wano Kuni ini. Dengan Oda sedikit demi sedikit membuild up cerita terkait Vegapunk, saya pikir tidak ada waktu yang lebih baik dan lebih tepat lagi bagi Vegapunk selain muncul di Wano Kuni. Terutama banyaknya hal yang berhubungan dengannya di arc Wano Kuni ini, atau mungkin bisa kita bilang saga dari Wano Kuni lah yang dimulai sejak Punk Hazard. Nah, sebelum bertanya nih terkait apa-apa aja, kalian tonton dulu sampai habis lah ya, biar jelas pesan yang disampaikan dan tidak setengah-setengah. Pertama, mengenai dragon atau naga. Vegapunk diberi tugas oleh pemerintahan dunia untuk membuat naga di Punk Hazard. Itu pun dengan alasan yang kita masih belum tahu. Karena dikatakan Praten Gembito senang dengan peliharaan naga di Punk Hazard tersebut. Lalu kita juga tahu Vegapunk juga lah yang mengekstrak blueprint kehidupan atau DNA dari Kaido. Itu pun untuk membuat buah iblis buatannya Uo Nomi model Seryu yang sekarang dimakan oleh Momonoma Sum. Mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab terkait hal ini adalah kenapa pemerintahan dunia menyuruhnya membuat naga seperti yang tadi saya bilang, serta kenapa juga muncul ide untuk mengekstrak DNA dari Kaido setelah Kaido ini tertangkap. Apa buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke ini benar-benar gagal atau hanya akal-akalan dari Vegapunk saja nih agar buah tersebut terbengkalai? Karena seharusnya dari perspektif Vegapunk, jika dia ini tipe yang perfeksionis, seharusnya buah iblis dari Momonosuke ini dapat kita bilang belum sempurna. Bukan gagal ya, tapi belum sempurna. Tapi lagi-lagi kalau Vegapunk ini tipe yang perfeksionis, dia pasti akan bilang sesuatu yang belum sempurna sebagai gagal. Karena untuk Momonosuke sendiri, dia harus dalam keadaan panik baru bisa berubah ke mode naganya, dan beberapa perbedaan lainnya lah dari Kaido yang asli. Serta beberapa hubungan terkait dragon atau naga ini yang bisa jadi bahasan lain yang bisa kalian lihat untuk majalah lengkapnya di layar ini. Kalian bisa pause sendiri lah untuk baca, tapi untuk hal ini akan kita bahas di next video ya, karena sekarang bahasannya fokus di Vegapunk saja. Lalu selanjutnya juga mengenai Vegapunk ini adalah proses gigantifikasi yang sudah kita tahu. Dikatakan numbers dari Kaido ini memiliki umur lebih dari 200 tahun. Itu pun berdasarkan data di Viv Record, yang berarti mereka melakukan riset ini benar-benar sudah sejak lama sekali, seperti kata-kata Robin dan Torao. Vegapunk dan Caesar sendiri keduanya tidak bisa atau gagal dalam membuat proses gigantifikasi agar sukses karena hasilnya seperti yang kita lihat lah. Numbers ini terlihat seperti idiot, apalagi untuk Caesar, dia hanya membuat anak kecil menjadi besar dan katanya tidak lama lagi akan mati. Kita juga tahu Big Mom menginginkan perbuatan dari gigantifikasi tersebut, dan dia karena tidak bisa menyewa Vegapunk, makanya dia meminta Caesar melakukan hal itu. Sesuatu yang dilakukan oleh Vegapunk ini seharusnya pasti lebih baik dari yang dilakukan oleh Caesar Clown. Dan dengan kemunculannya, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi baru
mengenai hal itu, mungkin juga informasi mengenai Oni atau raksasa ancient yang kita tahu. Nah, hal lain juga nih yang kita dapatkan di proses sampai ke Wano Kuni ini adalah mengenai yang namanya blueprint kehidupan atau lineage factor. Ini adalah sesuatu yang menurut saya paling luar biasa atau akan berperan sangat besar. Konsep Smile sendiri Caesar lakukan menggunakan lineage factor dengan mengambil genetik dari binatang dan menciptakan Zoan. Vegapunk sendiri dikatakan punya kemampuan untuk mereplikasi semua jenis kelas dari buah iblis, seperti contohnya Ika Pikanomi yang dimiliki oleh Vegapunk dapat dia transplantasikan ke tubuh robot dari Pacifista. Yang Oda sendiri bilang penjelasan mengenai buah iblis akan dibahas oleh seorang profesor. Hal ini sebenarnya dikatakan dari sebelum time skip loh, sampai sekarang masih belum dikatakan terkait hal ini nih. Sudah cukup lama kita menunggu hal itu. Sama kasusnya seperti bocah dari Punk Hazard, Vegapunk seharusnya akan ikut andil dalam menyembuhkan Smile yang diderita oleh rakyat Ebisu. Ya, walaupun saya sendiri lebih suka sih jika akhirnya Chopper lah yang akan berperan besar dengan ilmu medisnya untuk menuntaskan efek samping dari buah Smile tersebut. Dan terbaru terkait perkembangan tubuh milik Sanji, yang tentu saja Germa Double Six ini pasti ada hubungan dengan blueprint kehidupan juga. Karena tuh keluarga Vinsmoke, anak-anak dari Vinsmoke Just, mereka semua adalah orang yang dimodifikasi dengan kemampuan dari blueprint kehidupan. Apalagi cloning-cloning yang dia buat di kerajaan tersebut itu murni semuanya adalah lineage factor. Vegapunk tentu melakukan hal itu dari dulu dengan Judge dan Queen di organisasi ilmuwan yang dikenal dengan nama Match, karena mereka semua bisa melakukan proses modifikasi DNA. Yang kita lihat lah ya, Queen ini seperti apa dia dapat modifikasi tubuhnya menjadi semi-cyborg seperti saat ini. Mungkin beberapa pertanyaan terkait hal itu adalah apakah Sanji benar-benar memiliki gen Lunarian yang sudah saya bahas lengkap di video ini nih. Oh iya, serta hal unik juga nih yang diketahui oleh Vegapunk adalah terkait Kairoseki atau batu laut. Ini sebenarnya hal yang sudah disindir sejak lama sekali, tapi terlupakan juga dalam waktu yang sangat lama. Dulu dikatakan dia bisa mengambil esensi dari lautan sendiri dan dibuatlah ke batu tersebut sehingga memiliki rasa yang sama seperti laut. Yang contohnya adalah para Shiking tidak bisa mengetahui kapal angkatan laut melewati atasnya. Sama halnya juga dengan pemilik buah iblis yang ditempel oleh batu laut ini akan merasakan seperti jatuh ke laut dan tidak bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya. Tapi sebenarnya di Wano Kuni kita melihat ada level tertentu dari penggunaan batu laut ini. Karena dikatakan dia bisa mengunci kemampuan buah iblis tapi mengontrol juga stamina dari orangnya agar merasa lebih capek lah, seperti yang kita lihat di Udon seperti apa. Serta dikatakan juga oleh Hawkins batu laut yang berbentuk aneh-aneh di seluruh dunia itu ditempa awalnya di Wano Kuni. Lagi-lagi bukankah itu sebuah kebetulan yang sangat kebetulan lagi nih? Mungkin beberapa hal yang ada hubungan terkait Wano Kuni dan Vegapunk, salah satunya adalah mengenai Sentomaru juga. Dia menggunakan Suna seperti Oden dan Yamato saat ini, itu pun di belakang punggungnya lah bentuk tali seperti itu. Ya seperti Orochimaru. Lagi-lagi itu semua banyaknya awalnya di Wano Kuni. Dia menjadi bodyguard utama Vegapunk sangatlah masuk akal menurut saya, dan momen ketika si Pinol sendiri meminta ke Orochi dan Orochi yang berkata dia menginginkan Vegapunk secara langsung pun tentu saja hal itu tidak akan terlewat dengan percuma juga, bukan? Jadi apa sih yang sebenarnya si bangsat ini inginkan dari seseorang jenius seperti Vegapunk? Tapi mungkin yang paling saya tunggu dari Vegapunk ini adalah pembahasan tentang buah iblisnya yang sudah udah janjikan sejak lama sekali lah dari SBS. Karena jika kalian sadar, kata-kata kaku saat dia memakannya dahulu di Arc NES Lobby ini sangatlah mencurigakan sekali. Di situ dia berkata, ini bukanlah buah yang berasal dari dunia ini. Saya merasakan hawa aneh jadinya seperti sebuah tarikan gravitasi. Dan kenapa harus Vegapunk yang tahu mengenai hal itu? Apa karena dia ini jenius saja? Atau karena dia memang berasal dari bulan? Seperti yang sudah banyak teori beredar dengan peradaban jenius yang ada di bulan sana, dan sangat memungkinkan jika Vegapunk adalah ras bulan juga. Nah, kira-kira menurut kalian yang manakah Vegapunk ini? Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership level Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.